Halo, kami kelompok 8 dari kelas 7D ingin mempersembahkan video bertema kesetaraan gender dengan judul Budaya Patriarki Memicu Subordinasi. Halo, saya Irwinta Tata Wijanarko, nomor absen 21. Hai, saya Kersin Bintarti Anugrah Putri Amarato, nomor absen 6. Hai, nama saya Immanuel Farida Harita, nomor absen 20. Dan saya Benedikta Patriata Radea Harjawaskita, nomor absen 3. Di sekitar kita masih banyak dijumpai bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender di berbagai bidang. Akibat ketidaksetaraan gender ini berpengaruh pada kesuksesan pembangunan di negara kita. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai budaya patriarki di masyarakat yang memicu subordinasi sebagai salah satu bagian dari ketidaksetaraan gender. Mata pelajaran yang kami pakai untuk mendasari pembahasan ini adalah agama, IPS, PPKN, dan matematika. Sebelum kalian menyimak video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Selamat mengikuti. Apa pengertian gender? Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Apa pengertian kesetaraan? Kesetaraan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Apa itu kesetaraan gender? Kesetaraan gender adalah keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Sebutkan ciri-ciri kesetaraan gender. 1. Akses yang adil antara perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya tertentu. 2. Kesamaan peran antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan. 3. Kontrol, yaitu penguasaan atau wewenang atau kekuatan dalam pengambilan keputusan tidak didominasi oleh suatu gender tertentu. 4. Manfaat dari keputusan yang diambil bisa memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Permasalahan apa yang kamu lihat di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesetaraan gender? Kesetaraan gender masih menjadi masalah di Indonesia. Dari laporan The Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis oleh World Economic Forum mengungkapkan bahwa Indonesia berada di peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0,70. Angka tersebut tidak mengalami perubahan sejak 2018. Ketika kita melihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang mengukur kualitas hidup manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi. Dari sana kita melihat selisih IPM antara laki-laki dan perempuan masih sangat besar. Data Kementerian PPPA menunjukkan bahwa tingkat IPM laki-laki pada 2020 sebesar 75,98, sedangkan IPM perempuan baru 69,19. Dalam IDG yang mengukur peran aktif perempuan juga masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan yang masih diimpikan hingga saat ini belum sepenuhnya tercapai karena diskriminasi, stigmatisasi, stereotip, bahkan kekerasan masih menghantui perempuan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh tertinggal dari laki-laki, di mana perempuan baru 53,13%, sementara laki-laki mencapai 82,41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini perempuan masih tertinggal di belakang laki-laki, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga keterwakilan dalam politik. Perempuan sebagai kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan harus menghadapi berbagai tantangan, seperti beban sebagai pendidik, pencari nafkah, hingga ancaman kekerasan rumah tangga.
Rumitnya perwujudan kesetaraan gender di Indonesia berkaitan dengan timpangnya akses partisipasi kontrol serta kesempatan memperoleh manfaat antara perempuan dan laki-laki. Salah satunya dipicu oleh budaya patriarki di masyarakat. Apa itu budaya patriarki dan apa itu subordinasi? Lalu, apa pengaruhnya pada kesetaraan gender? Dalam makalahnya, Bonar Situmorang mengatakan, budaya patriarki didefinisikan sebagai suatu sistem yang bercirikan laki-laki atau adanya dominasi laki-laki terhadap perempuan. Pada sistem ini, laki-laki yang memiliki kekuasaan untuk menentukan. Kondisi ini dianggap wajar karena dikaitkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks. Keberadaan budaya ini telah memberikan keistimewaan pada jenis kelamin laki-laki. Patriarki adalah suatu sistem di mana adanya relasi yang timpang antara kaum maskulin atau laki-laki dan kaum feminim atau perempuan. Patriarki merembes ke semua aspek-aspek masyarakat dan sistem sosial, dan strukturnya ini yang memberikan hak-hak keistimewaan kepada laki-laki dengan mengorbankan perempuan, menjunjung tinggi perbedaan gender. Hal ini membuat laki-laki dan perempuan menjadi tidak sederajat. Subordinasi merupakan istilah atau konsep yang mengacu kepada peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan peran dan posisi laki-laki. Subordinasi perempuan berawal dari pembagian kerja yang dihubungkan dengan fungsi perempuan sebagai ibu. Kemampuan perempuan ini digunakan sebagai alasan untuk membatasi perannya. Hanya pada peran domestik atau rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurusi anak. Hal ini mengiring perempuan sebagai tenaga kerja yang tidak produktif. Anggapan sosial yang menempatkan kaum perempuan emosional, tidak rasional dalam berpikir, dan tidak dapat tampil sebagai pemimpin telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Peran perempuan pada posisi subordinat artinya posisi perempuan sebagai pelengkap terhadap posisi laki-laki. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani permasalahan tersebut? Untuk menanggulangi persoalan ini, pemerintah meminta dukungan dari berbagai unsur masyarakat agar membantu program kesetaraan gender seluruh aspek kehidupan manusia, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun kesehatan. Kesetaraan gender memerlukan dukungan dari berbagai pihak. 1. Mengakhiri diskriminasi terhadap anak dan kaum perempuan. 2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah publik maupun pribadi. Hal ini termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada perempuan dan anak. 3. Melawan pernikahan anak pada perempuan. 4. Memastikan partisipasi penuh dan efektif berupa perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan keluarga, sekolah, desa, dan masyarakat. 5. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan serta kesetaraan gender. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan kelompok sebagai generasi muda dalam menangani permasalahan yang diangkat? Solusi yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda: 1. Menghargai kaum perempuan di sekitar kita, misalnya ibu, saudara perempuan, atau teman. 2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan. 3. Memberikan kesempatan kepada perempuan
untuk berpartisipasi dalam memimpin, misal di sekolah dan di kelompok remaja. 4. Untuk kita laki-laki, kita harus mau membantu ibu, seperti menyapu, mencuci, dan pekerjaan rumah lainnya yang dapat kita lakukan. 5. Belajar yang rajin dan meningkatkan pengetahuan kita agar cara berpikir kita lebih baik dan lebih bisa menghargai perempuan. Budaya patriarki yang ada di masyarakat membuat laki-laki lebih berkuasa dari perempuan. Hal ini menyebabkan kaum perempuan berada di bawah kekuasaan laki-laki. Semua diatur dan didominasi oleh laki-laki sebagai kepala keluarga. Jika sebagai laki-laki, kita harus bisa menghargai kaum perempuan di sekitar kita. Dan untuk para perempuan, kita harus menghargai dan tidak memandang rendah diri kita sendiri. Sebagai generasi muda, marilah kita ubah pandangan kita terhadap kaum perempuan yang terkesan lemah, cengeng, penakut, dan kaum yang selalu dinomorduakan. Karena laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama, martabat yang sama luhurnya, dan sama-sama dicintai Tuhan Allah. Yuk bersama-sama mewujudkan kesetaraan gender. Inilah persembahan dari kami kelompok 8. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yuk dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya ke channel ini. Terima kasih.